kawan-kawan. Hey, di sini nih kita akan membuat suatu bincang-bincang topik terkini gitu loh. Di sini aku nggak sendirian, ada teman-teman aku, yaitu yang pertama adalah perkenalkan, nama saya Miftahul Arif Palevi. Dan saya di sini Rehan Aditya Pratama. dan saya sendiri adalah Alif Liza Hidatullah. Podcast ini bincang-bincang kita ini punya nama tersendiri gitu loh. Namanya apa sih, guys? Jamindra. Jamindra. Asik kan? Nah, mungkin kalian kalau Masih bingung apa bingung itu ya? Jamindra? Pastinya kalian pasti bingung yang nonton ini. Jamindra itu apa sih? Jamindra itu adalah gabungan dari 3 daerah asal kita, yaitu dari Jawa yaitu Saya. Rehan, terus dari Minang saya sendiri Arif, dan kemudian dari Madura Cak Filza. Cak. Nah, kita juga punya panggilan masing-masing. Ah. Di sini ada Uda. Uda sendiri ini kan di Minang memang panggilan buat Mas gitu ya. Panggilan Mas, Mas Abang. lah. Terus kalau Cak ini kan beliau ini memang berasal dari Madura. Identik Panggilan lah, namanya swasta. itu Cak. Ya, swasta. Madura swasta. Ada dikit lah Madura. Ada dikit lah. Tapi memang Madura. Nah, kalau saya sendiri dipanggil Sam gitu karena memang aku asalnya ini dari Malang gitu kan. Di Malang tuh ada bahasa walian lah. Bahasa Mas walian. itu dibalik jadi Sam. bolak-balik Ya. Ya. Balik. Kita nih mau bahas apa sih teman-teman di sini? Kita mau bahas tentang cyber security. Sirinya. Sangat tinggi sekali pembahasannya. Ais. Oke, tapi seru sih sebenarnya cyber security kan kita juga lahir dan berkembang di zaman Era modern. ya modern lah. Mungkin zaman kita ini kan lahir ya 2000-an lah. Ya. Pada zaman mungkin kita SD SMP tuh ya HP itu masih belum yang kayak sekarang. Benar. Teknologi itu masih belum kayak sekarang. Mungkin sekarang itu kan ada laptop yang canggih, terus ada mungkin smartphone yang sekarang keren-keren lah istilahnya. Berarti kita ini berkembang pada zaman Setengah-setengah lah. setengah peralihan lah ya. Peralihan. 4.0 ya? Zaman 4.0 Ya, ya sih? Perayaan 4.0. 4.0. Jadi mungkin cyber security ini sebenarnya hal yang menarik buat dibahas gitu. Karena memang beberapa waktu belakangan ini banyak sekali isu-isu tentang cyber security, apalagi di negeri kita tercinta ini Indonesia, teman-teman. Negeri Wakanda. Forever. nih Konoha. Wakanda semua sebutannya. Oke lah, kita masuk ke pembahasan lah ya. Oke. Apa sih Cyber security itu apa cyber sih security itu sebenarnya? apa sih menurut Cak Cak Filza? Ini menurut pendapat sendiri ya, kalau cyber security itu adalah di mana ada dunia digital, yang di mana dunia digital itu di dalamnya banyak sekali sistem-sistem untuk membuat suatu database ataupun membuat kayak penyimpanan ataupun yang sekarang yang bisa disebut itu kayak big data gitu loh. Misalnya kita ada satu file gitu, terus data memori kita di HP atau dia di mana di komputer, laptop itu full. Nah, kita kan bisa mengakses namanya Google Drive. Nah, di Google Drive sendiri itu nanti data kita bisa disimpan di situ, ntar dikumpulin, ntar bisa menjadi namanya big data gitu, guys. Oke. Lo menurut Sam Rehan nih gimana Ya, cyber cyber security? Kalau menurutku cyber security itu Cyber security itu sebenarnya sistem yang sebagai defense sebuah data gitu loh, yang dibilang kata Cak tadi kalau di database itu kan banyak sekali data pribadi, terus penting ya di sana, apalagi data-data kayak bank gitu dan segala macam. Jadi cyber security ini perannya itu dia dibuat defense buat orang-orang yang ingin mengakses data itu gitu loh. Jadi orang-orang yang pengen mengakses data itu dibatasi oleh cyber security tersebut.
Jadi buat mengakses data yang mereka tuju ini nggak semudah itu gitu loh. Ya bukan nggak semudah itu sih, biar nggak bisa lah gitu loh. Kan ya datanya penting. Mungkin ada data-data pribadi juga kan yang disimpan di database itu gitu loh. Kalau menurut udah? Kalau menurutku apa ya, cyber security itu mungkin kayak polisi dunia maya gitu yang ngurusi data. Iya, bener sih. Iya. Kayak Defense lah. Kayak apa? TNI. Iya benar. TNI-nya dunia maya, polisinya dunia maya lah kan. Benar. Data itu sangat penting ya sih. Benar. Apalagi sekarang semua orang udah pakai HP semua kan, anak-anak bocil bro. Wes, ngeri 3 sekarang tahun ya. udah full main HP, main PUBG. FF yang sering dia bener. FF sih. Gila. Terus apa lagi ya? Kayak isu-isu kebocoran data itu mungkin banyak sekarang ya, kayak Bener. Iya sih. hacker gitu. Hacker. Pernah dengar Bjorka? Nah, itu sangat booming ya waktu itu. Itu sebenarnya orang mana sih? Bjorka katanya orang Indonesia. Katanya orang Madura deh. Gak dong. Aduh, Aku Madura. kira orang Rusia, ternyata ini ya. Pinggir sini. Mojokerto pinggiran dikit. Situ Bondo lah. Situ Bondo. Ya. Situ Bondo, oke. Terus gimana sih menurut kalian Bjorka ini? Kasus Bjorka ini gimana sih? Kalau menurut aku nih, kalau menurut aku sih dah gini. Kalau Bjorka ini sendiri kan dia kan itu kan orangnya pinter kan, pastinya. Kalau bisa ngebobol atau ngejual data orang. Jadi kalau menurutku Bjorka ini salah menggunakan ilmunya untuk malah merugikan orang lain gitu loh. Iya. Kan padahal kan ilmunya ini bisa buat apa ya? Yang mengamankan. Iya, buat misalnya buat negaranya sendiri bisa direkrut, bisa Iya. jadi apa? Security sistemnya yang paling tinggi atau apa kan. Dia kan tahu tuh sistem-sistem buat ngebobol terus itu. Bisa Itu sebenarnya juga kelemahan cyber security kita sih. Iya, kan sih, bener sih. kalau menurutku ya ini bisa salah bisa enggak. Kan kayak Bjorka ini kan ya anak muda lah istilahnya, anak muda yang punya talenta buat bahkan dia tuh bisa membobol dengan mudah gitu loh, mencuri data dan segala macam. Data penting Kenapa? lagi. Iya, kenapa nggak dia direkrut aja buat mengembangin cyber security kita gitu loh kan? Nah itu sih sebenarnya poin yang masih aku tanya-tanyain itu kenapa gitu loh. Tapi kalau menurutku ya, orang-orang kayak Bjorka ini penting loh di dunia ini. Biar kita tuh tahu celah-celah website-website yang penting gitu. Jadi kita tuh bisa lebih mengamankan gitu loh. Bisa direvisi ya. Kan kita tahu sendiri lah website-website di Indonesia gitu loh. Asik. Asik. Ya sampai di Ayo. Lebih bagusan website UMM. Ya. Iya betul. Benar gak sih? Bener website kita nih bro, ngeri bro ya kan. Ngeri. Memudahkan. Memudahkan banget. user ya kan dan segala macam. Iya, bayar itu. Ya itulah teman-teman. Tahu lah teman-teman sendiri. Habis ini kan UAS tuh. Nah, kan biasanya websitenya penuh, tidak bisa diakses. SKS susah. Nggak, ini sebenarnya harusnya ya kan database-nya itu lebih digedein lagi Biar apa ruangannya itu lebih aman lagi lah. Iya, benar sih. Betul banget. ya makanya jangan disomasi. Nggak aman, ini aman. Aman nggak? Ada backup kita. Kami Aman, cuma aman. menyampaikan apa yang kami rasakan. Aspirasi nih, Bro. Jadi kan mohon maaf nih, misal website UMN agak kalau pas bayar UKT atau bayar nge-lag gitu kan. Terus sistem down gitu kan bisa berarti sistem kita agak kurang. Ya, nih. kurang. Berarti ya harus Harusnya kan ditambah. dibenarkan. Iya, bukan malah nambah. Oke, lanjut. lanjut. Dan ini nih, ada satu berita nih, isu-isu yang lagi Apa tuh happening dah? sekarang nih. Ya, apa tuh dah? Kebocoran data para apa ya? Pengguna Tokopedia gitu loh. Oh iya. Kan Iya ya. sekarang kan Tokopedia itu kan udah berafiliasi sama TikTok. TikTok kan milik China. Nanti apakah data-data ini akan diambil oleh China atau gimana menurut mas-mas berdua, Bang Cak atau Mas Samrehan nih? Gimana? Ini agak tricky ya.
Masalahnya gimana ya? Di Masalahnya satu sisi kita ada kerjasama sama Cina, hubungannya baik, tapi di satu sisi ya nggak ada yang tahu namanya orang. iya sih. Bisa jadi di belakang layar diambil datanya ya kan. Ya, ngeri Buat sih. dijual. Loh, dunia punya ini bro, apa? Iya, Pak. Ngeri ya? Luas. Luas. Jangkauannya luas. Iya, bisa di black market kan. Aduh, ngeri sih. Apalagi pas waktu itu ya yang yang waktu Biorka kemarin itu kan sampai datanya Bapak Presiden Ya. kan sampai lah iya ya. sampai Iya. anu. Benar sih. Makanya, jadi itu harusnya buat orang-orang di Dalam Kominfo. Kominfo. Menurut saya Anda harus merekrut orang-orang kayak Biorka biar bisa tahu lah celah kalian di mana. Iya, biar lebih Data warga negara Indonesia juga aman. Sebenarnya banyak loh talent dari Indonesia yang jago-jago gitu di dalam cyber security ini. Ya, banyak, banyak. tapi kebanyakan jadi bawahan. Waduh. Waduh. Aku pernah dengar cerita ya, temenku itu pernah magang kan di Kominfo. Nah, katanya di dalam Kominfo itu kebanyakan udah udah orang-orang berumur gitu loh. Oh, iya. Udah kayak Wah, gitu ya. ya, jadi Wah. kayak ilmunya tuh udah ketinggalan jauh sama yang kan soalnya dunia cyber ini kan Berkembang terus berkembang terus Berkembang gitu loh. terus. Kalau kita nggak ngikutin ya udah kayak gitu akhirnya. Jadi gampang kebobolan. Tereliminasi. Iya. Bener sih. Apalagi ketua umum aja korupsi. Yang Gatot Kaca itu ya. Itu di podcast nggak sih pernah dikeluarin? Pernah dong. Kita ini akan membuat search engine sendiri. Aduh. Yang bernama Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kependekan, Jo. Apa tuh? Gagal total. Gagal total Gagal kacau. Kacau. Nice. Nah, itu dia. mungkin mereka ini berpikir kalau kita ini Cina kali ya. Kok gitu? Loh, karena kan Cina Oh iya, Cina kan adidaya benar, salah sih. satunya. Terus mereka punya search engine sendiri, mereka Hmm. punya TikTok sendiri, mereka bahkan punya Instagram sendiri. Iya. Jadi Instagram, TikTok dan segala macam itu kan diblokir di negaranya kan. Iya. Mungkin beliau-beliau ini berpikir kalau kita ini China bisa mendirikan sendiri, but no. Ya mungkin bisa sih. Bisa, tapi bisa. kan karena emang yang di atas ini nggak mau. Ya bikin search engine tuh nggak murah bro. Iya. Bikin Nggak website murah, nggak aja gampang. Iya kan. Gampang. Juga Butuh banyak orang-orang butuh pinter-pinter orang coding. dan segala macam. Emang di atas kayak gitu semua masalahnya bapak-bapak. Gila. Bapak-bapak pemimpin ya. Dan anak yang magang itu kebanyakan disuruh fotokopi doang, serius. Apanya? Oke, apa? Jadi magang di situ kan harusnya kan diajarin kan sistem sistem informasi. Ininya magangnya. Lah disuruh fotokopi ngapa nggak di fotokopi belakang kampus aja? Parahnya. Kenapa harus ke Kominfo ya kan? Magang di Indomaret aja. Makasih ya, Pak. Boleh didonasikan nggak, Pak? Parah. Yes. Ya, tapi ya gimana ya? Harusnya orang-orang ini berpikiran maju buat meningkatin cyber security Benar. kita gitu loh. Iya sih, benar. Di dunia yang anarki ini. Bahasanya. Ya kan nggak ada aturan kan. Benar. Gitu. Benar. Bisa aja ya semua orang tuh bisa melakukan apa yang mereka mau gitu loh, meskipun mereka melanggar hukum gitu kan. Ya mungkin mereka berpikir kalau melakukan itu terus dapat hukumannya kan dipikir belakangan, melakukan itu dulu kan. Benar sih. Yang kalau bisa sih antisipasi aja gitu loh buat data-data penting sebelum dijual ke dark web dan segala macam. Bahaya sih. Iya sih. Dark web kan ngeri. Iya, banyak sih itu isinya. Data orang aja dijual. Itu yang ngeri, bro. Iya sih. Kemudian ini nih, pernah dengar isu ini nggak? Kalian pernah ada WA kan? Berdua Pernah, ada WA kan? ada. Nah, pernah dikirimin kayak undangan-undangan gitu nggak? Oh, Nah, nikah, ya, online. nikah. phishing ya, Phishing. phishing. Sering dong. Itu ngeri banget sih. Bro. Iya, bro. Apalagi di kampung-kampung gitu loh, grup Iya. WA ibu-ibu. Ya gue yang nggak PKK tahu. gitu kan Nah, ya, nggak tahu tiba-tiba kirim. Kasian sih itu. Katanya bisa apa?
HP-nya itu bisa dimainkan sama orangnya. Dikontrol dari jauh. Kontrol dari Iya, jauh. emang bisa gitu sih. Bisa kayak data-data pribadinya, Iya. atau bank-banknya itu, Iya. Iya sih. bankingnya bisa hilang gitu. Ya kan data-data penting tadi. Ah. Masukin gitu kan, suruh masukin alamat, masukin NPWP, habis itu tiba-tiba saldo Ya. Anda kosong. Wah. Hilang. Sedot. Ya Tanding, menurutku tanding. kalau phishing tuh nggak orang tua aja sih, semua orang bisa Iya, kena gitu iya. loh. Karena kalau menurutku phishing tuh pasti ada korbannya dulu, terus baru disebar bahwa oh ini nih phishing nih, jangan di masukin data kalian di sini gitu loh. Bahkan ya kayak orang-orang kayak kita ini di sini sering gitu loh, kayak Aku pernah loh, Nah, kehilangan loh akun PUBG kesayangan gue. Astagfirullah. Gak bisa mabar. Kenapa itu masuk ke phishing berarti? Itu kan aku ikut-ikut kayak scream gitu, Ah, nyari gitu. ah. Terus masukin kayak email gue. Adi, Langsung hilang. hilang. Ais. Sayang Siapa banget berarti. lagi? Sayang dong. Sayang, Iya. ya. Sayang doang ya enggak? Oh, Tapi gimana ya, kayak link phishing ini kan emang harus ada korban dulu gitu kan ya. Nah, sedangkan yang pengguna WA ini kan nggak cuman anak-anak yang tahu itu link phishing atau cuman anak-anak yang emang udah tahu kalau itu bener-bener pasti bahaya kan. Kebanyakan ibu-ibu. Ya. Nah, kalau menurutku emang pemerintah itu harus ngadain kayak Campaign. sosialisasi Ya, atau sosialisasi, campaign benar sih, bahwa sosialisasi sih. link phishing itu kan pasti ada ciri-cirinya kan, Ya, pasti ada benar sih. gimananya gitu kan. Jadi orang-orang itu bisa tahu, oh ini berarti link phishing, ini berarti link anu gitu. Jadi bisa bisa Dipastikan lah. iya bisa dipastikan kok, oh berarti ini nggak Phishing. boleh nih, nggak boleh nih. Soalnya emang gimana ya, pemerintahnya sendiri aja kurang aware gitu ke cyber security. Kebanyakan yang malah yang ngebuat kayak sistem keamanan baru itu malah bukan dari pemerintahan, malah kebanyakan anak-anak muda Indonesia yang Iya bikin sih, iya. apa sih namanya itu kalau yang startup sendiri Oh, ya iya kan. sih, Kan banyak iya, startup iya. kecil-kecil, anak-anak Indonesia yang pinter IT, dia gabung terus bikin anu gitu. Dan Komunitas kebanyakan- lah ya. Iya, komunitasnya bagus sebenarnya. Komunitas kayak gitu itu penting sih. Iya. Yang itu harus yang dirangkul sama pemerintah Harusnya. biar cyber security di Indonesia ini biar bisa lebih tingkat keamanannya itu lebih tinggi, jadi nggak gampang kebobol. Iya sih. Iya. Gitu. Ya kalau bisa requirement buat pemilihan orang-orang yang buat kerja di Kominfo tuh lebih diketatin Iya, gitu. bener sih. Biar dapat orang-orang yang berkualitas. Terus biar datanya juga nggak ke-hack, ke phishing dan segala macem. Kan ya nggak tahu ya di Kominfo tuh gimana pemilihan orang yang kerja di sana gitu. Kriterianya. Kan ya di Indonesia ini masih banyak anak titipan. You know what I mean. Iya. Ini depan. Maksudnya- berarti gini. Iya, Dari belakang dong. lewat sini dong. Sama ada duit ya kan. Nah itu kalau bisa tolong bapak-bapak di sana tolong kerja itu yang jujur. Bener sih. Ya biar Indonesia katanya mau Yang didepankan itu bukan uangnya tapi kualitasnya. Gitu. Indonesia maju. Iya kan kita mau ini kan ketemu Indonesia Emas. Oh iya Ya. sih. Menuju. COE. Kalau di UMM kan COE. Oh, iya, Center Center of Excellence. Center of Excellence. Keren banget bro. Ngeri. Kampus internasional. Iya, event. Gila. Kapan Gila. lagi ya kan? Ya untuk mahasiswa baru. Masuk UMM aja. Kita punya fasilitas yang Bah, ngeri. mantap guys, ya kan. Ada bebek-bebekannya loh. Kapan lagi ya kan? Hmm. Habis kuliah pusing ya kan. Aduh, Naik bebek. pusing. Bebek kali. Ada danau kan. Danau. Wah, Ikannya asik. banyak, saya nggak boleh mancing teman. Iya. Itu. Bebeknya juga aman gitu kan. Yo, Aman. Belum ada kecelakaan. Belum pernah Ada ya? satu nih. Oh, ada. Ada.
Ya mungkin teman-teman yang tahu video viral yang bebek tenggelam dan tolong ya gitu ya ini. Itu. Saudaranya beliau. Saudara. Iya. Sama-sama M, Madura. Emang ngeri orang. Emang tatak hati nih lur. Bisa bahas ini nih, Kominfo. Sebenarnya Kominfo tuh apa sih sebenarnya? Nah, Kominfo itu gimana aja? Menurut Cak ini gimana Kominfo ini? Apa ini? Kalau menurut gue ya Kominfo ini kayak lembaga pemerintahan yang menaungi informasi dan komunikasi di negara Indonesia. Jadi kalau ada pendaftaran aplikasi atau pendaftaran website baru itu ya daftarnya di Kominfo. Jadi nggak sembarang kita masuk website terus daftar, itu pasti dicek sama Kominfo. Jadi Kominfo ini tugasnya untuk apa ya, kayak mengawasi sistem jaringan yang ada di Indonesia kayak gitu sih. Aman nggak buat di akses gitu? Kan banyak yang itu kan, banyak ya gara-gara link phishing itu tadi emang ya gara-garanya ya emang dari sana nih sih kurang protek. Dan mereka juga yang bertanggung jawab buat perkembangan itu kan website sistem lokal. Terus Di data-data. Dan mereka juga bertanggung jawab buat keamanan cyber juga kan. Intinya yang orang-orang IT yang ada di Indonesia yang pinter-pinter ya di situ semua. Tapi masalahnya Tapi yang sekarang denger nih dari teman-teman yang suka game ya kan. Kan suka game kan kalian kan? suka lah. Kan Siapa yang nggak suka kemarin kenapa ini kok Kominfo memblokir Steam, PayPal, Terus apa lagi? Epic Games. Epic Game. Epic Games? Enggak, Epic Games enggak kayak. Enggak, Epic Game ya itu Iya, sih. Oh iya. Iya. Nah, kenapa menurut kalian kok beliau-beliau ini mengharamkan Steam dan memblokir Steam? Dan mereka tuh seakan-akan berpikir kalau Steam Steam itu mengandung babi menurut mereka. Harap. Sorry ya, kurang ya. 5 lah. 3,5 lah. Nggak, mungkin mereka tuh berpikir bahwa Steam tuh sama Kan kayak gini, katanya itu Steam kayak PayPal tuh belum terdaftar. Oh, di Indonesia. iya. Makanya Nggak sesuai kriteria gitu nggak sih daftarnya? Iya, bener. Kayak langsung penting nyambung-nyambung banget gitu. ya kita ini ya kalau mereka daftarkan. Penting banget ya. penting lah. Kan Penting lah, emang Berarti kalau misal nanti disensor. Kayak kayak apa? ya itu Apa? yang detek. Nah, Situs asik. berarti kalau mereka daftar boleh dong di publikasi di Indonesia. Kan daftar kan dari kriterianya dari Kominfo. kan nggak sesuai sama Iya, kan. budaya kita kan Islami, bro. Assalamualaikum. Tapi kadang-kadang loh sensor dari Kominfo ini juga tidak pada tempatnya itu. Aneh kan? Kalian pernah nonton SpongeBob nggak? Iya. Nah, Sandy tuh pakai bikini. Kok disensor, Pak? Gila. Tupai loh. Tupai lo. Kartun lo ini lo. Si Suka. Iya, Doraemon ya. Sensor lo. Tapi Ada kah orang birahi dari itu? Wow. mungkin dari 95%, 5% ya beri hadiah. Iya sih kayaknya. 95% enggak. Mungkin ya. Kan kebanyakan yang nonton itu kan kebanyakan anak kecil gitu kan. Masa anak kecil udah puber enggak kan? Kan batas puber kan 13 14 kan. Iya sih. Karena anak kecil kan masih jadi kan dia berarti gitu. Buat seneng-senengan doang kan. Iya. Oke, next. Udah terlalu jauh Udah, sih. udah. Terlalu jauh ya. Keluar jauh ya. Lagi jauh. Nah, PayPal juga nih masih aku juga heran gitu loh. Kenapa diblokir? Karena ya di orang-orang dalam negeri kita juga banyak gitu ya, kerja freelance yang Duitnya dari situ. Punya klien dari luar negeri ya. luar negeri kan. Bener sih. Dan mereka ya bisanya pakai PayPal apalagi gitu. Mungkin ada yang lain. Cuman kebanyakan pakai PayPal kan. Bisa pakai itu bisa. Brimo. Bisa dong. Pakai Mandiri. Bisa buat klien Indonesia. Oh iya buat sih. klien Indonesia kan bisa. Bisa pakai Mandiri Syariah. Kan semua kan bersyariah. Kalau yang sama-sama negara muslimnya gitu kan enak. Semua saudara ya. Iya. 3 lah.
Nah itu yang masih heran gitu, kenapa kok mereka berpikir bahwa PayPal ini diblokir gitu. Kan ya kasihan orang-orang yang sudah banyak klien di luar negeri gitu kan. Jadi duitnya hilang, Pak. Mereka kerja 24/7 tiba-tiba diblokir. Waduh. Gimana gak marah ya kan? Duit di situ semua. Padahal banyak loh situs-situs yang harus disensor itu. Ya sebenarnya harus dianu sih Iya, emang. masih banyak. Kayak itu loh, kalian tahu judi online kan masih banyak gitu. Iya, yang kemarin Itu lagi tren sekarang. Ada Selebgram. Selebgram. Oh iya, aduh aku mau nyinggung. Ada lagi di WMM ada. Enggak ya? Enggak Ada ya? Malu ada. Ada, Pak. Ada. Terus ada yang lagi rapat terus scroll Ah. Candy Crush. Enggak, Candy Crush ada. Candy Crush ya, bener. Bener Candy Crush ini. Candy Crush itu. Candy Crush itu. Candy Crush. ya Candy kan? Crush. Tampilannya mirip, sama nggak sih? Sama. Beda. Beda. Kan Candy Crush. Masih Candy Betul, Crush. Ada permen-permennya. Ada tulisan Eh. Candy Crush 66 net. Max Win. Parah. Aduh, info link gacor, Pak. Parah. Loh kenapa nggak diblokir? Karena mereka main. Oh iya. Oh, enggak tahu juga sih ya. Bisa jadi. Tapi waktu itu kan ada sempat itu sih, pokoknya ini orang lembaga pemerintahan katanya kalau judi online itu daftar katanya dibolehin. Berarti gimana dong? Berarti secara nggak langsung itu menuntut Berarti ya kayak gitu ya. menuntut kita untuk main judi. Waduh. Waduh. Kan mohon maaf nih ya mas-mas ya, kan mas-mas ini mulai kecil diajarkan buat bahwa judi itu haram. Kata Romai Rama, judi Haram. gitu. Kayak gitu lah. Nggak gitu. Salah ya. Salah. Nah, judi online ini juga bahaya nggak sih? Bahaya. Ada juga katanya judi online tuh bisa membocorin data-data kita loh. Iya, Kan emang kita sebelum masuk judi online tuh kayak masukin akun kita dulu Daftarin kan. gitu ya. Jadi gitu, itu tuh bisa kayak bocor gitu data-data kita. Bisa. Bahaya. Kan juga. kemarin juga dijelasin di kelasnya Pak Azza kan, yang keamanan global. Judi online ini sebenarnya di belakangnya itu ada orangnya. Jadi jadi kan termasuk game kan. Game kan ya ada yang bisa diatur, ada yang tidak gitu loh. Nah, mereka ini kan termasuk kan misal ya aku punya beberapa temen jujur yang banyak temen yang main sama temen judi juga. online. Mereka main spend 3 kali misalnya. Nah, terus mereka menang 2 kali. Nah, awal-awal dikasih menang dulu. Ya pasti dikasih Biar menang. enak gitu kan. Next win. Namanya manusia. Kan kalau menghasilkan tuh kan pasti mereka menggali terus kan. Langsung kasih terus. Ya kan? kan? Nah, terus akhirnya dengan kemenangan 2 ini, mereka akhirnya spend duit terus. Nah, duit mereka hilang jual rumah. Jual Yang saham. tadinya ada mobil, sekarang tinggal sepeda pancal. Supra. Yang tadinya motornya Scoopy, jadi Astrea. Emang gimana ya? Ini kan juga judi online ini sebenarnya kan apa ya? Untuk menggampangkan kita mencari uang kan sebenarnya. Yeah. Jadi warga bukan aku Pancingannya gitu. bukan aku ingin menyinggung bahwa masyarakat Indonesia emang Lawak enggak ya? enggak emang apa Oke. kualitas hidupnya emang kurang bukan, tapi secara nggak langsung emang secara garis besar masyarakat Indonesia itu ya tahu sendiri kan kalau Netizen. kalau gampang nyari uang itu gampang, dia pasti lakuin apapun itu. Iya, benar. Kan nyari duit kan juga susah ya, Iya, teman-teman. di Indonesia kan susah nyari duit. Susah. Ini aja juga susah nyari duit, lulus juga susah nih abis ini. Ya pikir nanti dulu lah ya. Impactnya belakangan. Kayak tadi hukumannya belakangan. Penting lakuin dulu. Iya. Bener sih. Emang itu sih, emang gara-gara kualitas penduduk juga pemerataan pekerjaan di Indonesia emang kurang, jadi banyak masyarakat yang kayak tukang becak gitu. Iya. Dia dapat hasil 100.000, 50.000 nih, dapat penumpang Terus langsung dimasukin All ke in. Hilang All dong. in. Makan apa beliau ya kan? banyak kan itu emang orang-orang gitu loh. Kayak Ya bukannya mengejek atau apa, tapi emang Iya.
Iya sih. Emang mereka berpikir bahwa ini nih gampang nih cari duit, kita tinggal taruh duit 50.000 Terus- katakan ya. Terus jadi kali dua bisa terus dapat itu. 100.000 lah. Nah, kan kasihan ya orang-orang yang udah naruh duit di Ngasih, situ, ngasih mereka situ. all in dan segala macem. Dan menurutku faktor sosialisasi tadi tuh masih sangat kurang. Minim, gitu. benar-benar. Perlu sosialisasikan Sosialisasikan. lagi bahwa judi online tuh sudah diprogram teman-teman. Emang Yang menang pasti bandarnya. iya. Yang menang Kan pasti ada tuh di bandarnya. podcast di mana ya? Oh, siapa Deddy Corbuzier? Iya. Ya yang itu ya, yang tobat itu loh. ya yang orang Thailand tuh kan, yang dia main di Thailand, terus Iya, tahu sistemnya di bener, Thailand tuh bener. kayak gimana. Dia kan bandarnya gitu. Ya kalau misal bandarnya lagi good mood, ya dikasih. Pasti Ya, dikasih. Kalau Kalau udah balik lah modalnya pasti kalau misal dikasih. bandarnya lagi low streak gitu. Cicilan Udah low banyak, streak, cicilan banyak. udah di marah-marahan sama pacar misalnya. Udah Udah, ada kan? kalian menang-menangnya. Dikasih 0. Tanding, kalian tanding. Nah, dari pembahasan kita tadi ini juga sebenarnya menjuru gitu bahwa ya kembali lagi keamanan cyber kita tuh masih kurang teman-teman. Gitu loh. Masih perlu dikembangkan lagi. Awareness kita Dan juga. ya sosialisasi tadi tuh penting sebenarnya. Ya. Mengingatkan orang-orang gitu bahwa misal judi online tadi itu kan udah diatur gitu ya. Benar. Tapi kan masalahnya ya orang-orang dalam pemerintahan aja main gitu kan. Candy Crush tadi kan. Iya sih. Itu, Candy Crush itu kan anggota nggak sih? Anggota deh. Oh yakin itu Candy Crush? Oh iya Crush. Pas itu sih. Nggak ada 66-nya kan? Enggak. Nggak ada ya. Kalau itu di balik HP-nya. 99. Oh, link gacor itu. Itu sebenarnya masih harus tapi susah juga ya teman-teman ya. Susah gitu loh kalau misal di orang pemerintahan main ya gimana. Tapi menurutku orang-orang yang main judi online ini kebanyakan gabut gitu di rumah. Orang-orang gabut tuh Pengangguran? Iya, itu pengangguran. betul. Emang kan kualitas presentase pengangguran Indonesia kan tinggi. Iya, makanya. Gara-gara- mau ngapain Iya. gitu kan. Oh, ada cara cepat dapat duit nih. Langsung ya. Gas. Ting 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 bukan. Rungkat hilang semua. Bukan langsung nyanyi Jual Agnes rumah. Mara. Emang gimana ya? Emang itu sih harus emang pengetahuan sih emang. Harus diselepet dulu. Gak ada bawa itu. Oh, ya, Kak. bukan. Gak ada bawa itu, teman-teman. udah gak ada Bukan. bawa itu di sini. Tapi kalian pilih mana? Gemoy ya. Tapi keamanan cyber juga Iya, kemarin kan cyber. kan ada Kan dibahas juga kan dibahas, waktu di debat iya capres kan. cawapres kan. Cawapres. Bapak Gibran Gibran. salah yang bilang ya kalau Dia mau meningkatkan apa katanya? Keamanan cyber, Kualitas. membuat sekolah-sekolah Nah, cyber. Itu sih yang harus itu didukung. yang namanya anak muda, bukannya mendukung atau apa teman-teman ya, tapi yang aware dengan keamanan cyber Cyber. itu rata-rata anak muda gitu. Iya, benar sih. Karena ya kita tahu Hidup pada zaman itu loh Nah, gitu. ya Dan kita- ngikutin perkembangan. Benar. Enggak selepet doang. awas Kita di sini nggak ada dukungnya. Netral kita, Netral. Kita pilih nomor 4 aja. Nur Hadi Aldo Ronjol. Rojak terlalu dulu mah asik. Mungkin cuman sekian ya podcast dari kita. Gimana nih? agak abstrak sebenarnya abstrak, teman-teman. abstrak. Tapi ya ini yang kita sampaikan bahwa ada beberapa keresahan kita teman saya dan teman saya ini yang mungkin perlu disampaikan di dalam podcast ini. Yoi. Jadi kesimpulannya itu keamanan cyber itu sebenarnya tentang gimana kita bisa bisa membackup atau memasukkan identitas atau data diri kita sebaik mungkin. Nah, jadi kalau kita tahu dan paham bagaimana cara membackup atau memasukkan data diri kita di suatu web, pasti data kalian aman. Emang secara tanda kutip kalian itu
bisa disebut store data, tapi kan sekarang kan semua kan pakai website. Iya. Lewat daftar Nyuratin motor aja ya, lewat lewat semua. Emang udah zamannya zaman digital semua sekarang, gimana lagi? Emang kitanya sih yang harus paham, Aware lebih paham, lebih cari pengetahuan, banyak literasi tentang keamanan cyber itu apa gitu sih. Gitu. Cukup nggak sih? Cukup ya. Cuman sekian podcast dari kita. Jamindra. Jawa Minang Madura. Jawa Minang Madura. Yoi. Sampai bertemu lagi teman-teman. Di episode selanjutnya Yoi. ya kan kalau ada. Atas kelangkaan tretan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.